Terima kasih masih bersama kami. Sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras Maret lalu. Dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. 4 terdakwa dihadirkan dalam sidang yakni Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan 4 terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026. Auditor militer menghadirkan 8 orang saksi, terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil. Selain kasus Andri Yunus, teror penyiraman air keras juga pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Motifnya berkaitan dengan dendam hingga upaya pembungkaman. Penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus pada Maret 2026 menambah daftar kasus yang pernah ada sebelumnya. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. 11 April 2017, Novel yang saat itu merupakan penyidik KPK disiram air keras di bagian wajah usai sholat subuh di masjid sekitar kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mata kiri Novel pun mengalami cacat permanen akibat siraman asam sulfat. Kasus ini terjadi bersamaan saat Novel sedang menyelidiki kasus korupsi IKTP. 3 tahun kemudian, 2 pelaku yang merupakan oknum polisi divonis penjara ringan 2 tahun dan 1,5 tahun, hingga memicu kontroversi dan keraguan atas keadilan proses hukum. September 2024, Agus Salim, seorang kepala pelayan di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta, disiram air keras oleh bawahannya CCS. Tindakan pelaku disebabkan oleh sakit hati karena sering dimarahi korban saat bekerja. Akibat kejadian ini, Agus mengalami luka bakar 90% dan kehilangan penglihatan, sementara pelaku divonis 6,5 tahun penjara. Januari 2025, teror penyiraman air keras menimpa anggota Polsek Ciputat Timur dan seorang mitra kepolisian saat hendak membubarkan tawuran di kawasan Tangerang Selatan. Pelaku yang terdiri dari 4 orang mengaku sengaja menyiram air keras karena kesal aksi tawurannya dibubarkan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan perlawanan terhadap petugas. Deretan teror penyiraman air keras yang pernah terjadi bukan sekedar kriminalitas biasa. Motifnya seringkali berkaitan dengan dendam, pesanan, atau upaya pembungkaman. Masih hangat kasus puluhan bayi diikat di daycare Yogyakarta. Kini muncul lagi, ada lagi kasus penganiayaan di daycare di Banda Aceh. Seorang pengasuh berlaku kasar dan menganiaya balita. Ini terekam juga di CCTV pemirsa, di mana 6 orang kini diperiksa polisi. CCTV merekam perlakuan kasar seorang pengasuh terhadap balita di sebuah penitipan anak atau daycare di Banda Aceh, Aceh. Di sebuah ruangan, pengasuh menampar dan menyeret balita di depannya hingga sang bayi menangis. Perlakuan kasar itu disaksikan dan dibiarkan oleh pengasuh lain di ruangan tersebut. Video CCTV ini pun viral dan memicu emosi publik. Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung turun tangan dan memeriksa pengasuh DS serta 5 orang lainnya termasuk dari pihak yayasan. Telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap ada tidaknya keterlibatan atau pembiaran dari pihak yayasan daycare. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainus melaporkan. Ya, sebelumnya di Jogja, tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah.
13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Arisha masih diperiksa intensif. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan untuk tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi. Dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan tidak baik. Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan, tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.